wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendidikan bersama saya Kurnia Andang Safitri, mahasiswi PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Manajemen dan Administrasi dengan judul Manajemen Pendidikan. Nah, teman-teman, apa sih manajemen pendidikan itu? Kalau teman-teman penasaran, ikuti video pembelajarannya sampai habis ya. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang memiliki arti seni mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Adapun istilah manajemen berarti direksi, pimpinan, dan pengelolaan. Gagasan pokok dari beberapa pendapat pakar tentang definisi manajemen disebut sebagai ilmu, yaitu yang pertama, prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari. Yang kedua, pembuatan kebijakan dapat didekati dengan kaidah ilmiah. Yang ketiga, objek dan sarana manajemen adalah elemen yang bersifat materi. Yang keempat, dalam penerapannya, manajemen membutuhkan ilmu lain seperti ekonomi, statistik, akuntansi, dan matematika. Adapun manajemen sebagai seni, yaitu manajemen dipengaruhi dan didukung oleh sifat-sifat dan bakat para manajer. Yang kedua, manajemen dipengaruhi dan didukung naluri, perasaan, dan intelektual. Yang ketiga, manajemen dipengaruhi dan didukung oleh kekuatan pribadi yang kreatif. Manajemen berfungsi untuk melakukan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan batasan kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat manajemen yang bersifat departemental atau sektoral. Jadi, secara konsep dasar manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap organisasi dari pemberdayaan, pemanfaatan, juga penggunaan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sesuai dengan perundang-undangan tentang penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah, karakteristik yang melekat pada Kitab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetap membawa implikasi terhadap manajemen pendidikan nasional. Implikasi tersebut diantaranya bahwa setiap proses manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional harus pula berdasarkan bottom-up approach, karena di samping organisasi dan manajemen pendidikan nasional harus accountable dalam melayani publik terhadap kebutuhan pendidikan. Tingkat manajemen pendidikan terletak pada pengelolaan kependidikan, yaitu pengelolaan lembaga pendidikan yang merupakan sistem. Oleh karena itu, secara keseluruhan yang harus dikelola adalah yang pertama, ada kinerja para pegawai lembaga pendidikan. Yang kedua, pengadaan administrasi kegiatan pendidikan. Yang ketiga, aktivitas para pendidik yang merupakan tugas dan kewajibannya. Yang keempat, kurikulum sebagai konsep dan tujuan pendidikan. Yang kelima, sistem pembelajaran dan metode belajar mengajar. Yang keenam, ada pengawasan supervisi pendidikan. Yang ketujuh, ada evaluasi pendidikan. Yang terakhir, yang kedelapan, ada pembiayaan pelaksanakan pendidikan dari segi fasilitas, alat, sarana, dan prasarana pendidikan. Keberhasilan suatu lembaga pendidik berhubungan dengan manajemen yang diterapkan sebagai pemaknaan yang universal dari seni dan ilmu dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengadilan, pengawasan, personalia, dan profesionalitas. Demikian, makna manajemen pendidikan adalah proses yang terus-menerus dilakukan oleh organisasi pendidikan melalui fungsionalisasi unsur manajemen tersebut, yang di dalamnya terdapat upaya saling mempengaruhi, saling mengarahkan, saling mengawasi, sehingga seluruh aktivitas dan kinerja organisasi pendidikan dapat tercapai sesuai dengan tujuan. Pengertian manajemen pendidikan adalah mengarahkan orang-orang agar melaksanakan aktivitas kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Setiap orang diarahkan untuk mengelola sarana dan prasarana pendidikan, alat pendidikan, metode desain, kurikulum, kebendaharaan, kesekretariatan, dan mengatur strategi pendidikan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai pelayanan atau pengabdian terhadap dunia pendidikan. Manajemen pendidikan sebagai ilmu yang mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ilmu manajemen lain. Manajemen pendidikan adalah subsistem dari lembaga pendidikan itu sendiri yang unsur-unsurnya terdiri atas unsur organisasi, yaitu tujuan, orang, sumber, dan waktu. Manajemen pendidikan artinya pengelolaan terhadap semua kebutuhan institusional dalam pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien.
Para pendidik yang bertugas membina dan melatih serta mengarahkan minat serta bakat anak didik dalam tugasnya, berusaha mewujudkan 3 kecakapan anak didik, yaitu yang pertama ada kecakapan rasio anak didik dalam arti pengembangan pola pikir anak didik. Yang kedua ada kecakapan emosional anak didik dalam arti pengembangan mentalitas dan kedewasaan menghadapi berbagai permasalahan dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada kecakapan spiritual anak didik dalam arti pengembangan aspek-aspek spiritual dalam hubungannya sebagai hamba kepada Allah sebagai pencipta. Dalam pengertian manajemen sebagai pengelolaan dan pembinaan terhadap kelembagaan pendidikan tersirat pula mengenai tugas-tugas para pendidik, yaitu yang pertama, pengelola dalam arti pembimbingan, yang kedua, pengelola dalam arti menciptakan situasi untuk pendidikan yang bertujuan, yang ketiga, pengelolaan dalam arti pengembangan kecerdasan pribadi para pendidik dan proses transisi ilmu pengetahuan, yang keempat, pengelolaan dalam arti peningkatan dan memajukan lembaga pendidikan melalui kerjasama semua aktivitas akademik. Yang kelima ada pengelolaan dalam arti pengembangan dan pemahaman mendasar terhadap bakat dan minat anak didik dalam ilmu pengetahuan. Yang keenam ada pengelolaan dalam arti penyaluran dan pengembangan profesionalitas anak didik dalam kehidupan di masyarakat. Manajemen pendidikan terdapat proses yang sinergis, yaitu sebagai pertama, proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, ada proses keseluruhan pelaksanaan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, proses bekerja dalam orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang baik dan tepat sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Yang keempat, proses pelaksanaan kepemimpinan untuk mewujudkan aktivitas kerjasama yang efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang kelima, proses pelaksanaan semua kegiatan sekolah dari yang usaha besar seperti perumusan kurikulum, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol, dan seterusnya sampai pada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah, menyapu halaman, dan sebagainya. Dengan semua pengertian tentang manajemen pendidikan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan seluruh kebutuhan materi pendidikan yang sekaligus berkaitan dengan semua aspek yang ada dalam usaha penyelenggaraan pendidik yang berhubungan secara langsung dengan proses pembelajaran, fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan, dan media pendidikan. Dengan demikian, semua kegiatan lembaga pendidikan harus teradministrasikan dan dikelola dengan baik. Tugas dan kewajiban pimpinan dalam lembaga pendidikan secara manajerial dapat dikelompokkan dalam 7 kategori, yaitu yang pertama ada mengelola seluruh program pendidikan, yang kedua mengelola aktivitas anak didik, yang ketiga mengelola personal lembaga pendidikan, yang keempat mengelola pengadministrasian dan perkantoran lembaga pendidikan, yang kelima ada mengelola kebendaharahan lembaga pendidikan, yang keenam ada mengelola pelayanan bantuan kependidikan, yang ketujuh ada mengelola hubungan lembaga pendidikan dengan lingkungan masyarakat. Pembahasan manajemen pendidikan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen tentang tujuan pendidikan, yang kedua manajemen tentang perpaduan antara ilmu dan seni dalam mengelola pendidikan, yang ketiga ada manajemen sebagai proses yang sistematis, koordinatif, kooperatif, integratif, dan taat asas manfaat. Yang keempat ada manajemen pengorganisasian pendidikan. Yang kelima ada manajemen dalam arti pelaksanaan fungsi-fungsinya secara konkret dalam aktivitas pendidikan. Yang keenam ada manajemen sebagai alat, metode, dan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sangat penting karena dengan alasan yang pertama yaitu pengelolaan lembaga pendidikan merupakan bagian dari upaya meraih tujuan pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan kepemimpinan dalam kependidikan merupakan upaya mengintegrasikan aktivitas pendidikan agar seluruh kegiatan dapat dikendalikan dengan baik.
Yang ketiga, ada pengembangan profesionalitas, merupakan bagian dari proses pengembangan sumber daya manusia yang akan mendorong laju perkembangan dan pertumbuhan pendidikan yang lebih optimal dan berhasil guna bagi seluruh aktivitas pendidikan. Yang keempat, ada kerjasama antar lingkungan pendidikan, merupakan proses mempermudah tercapainya tujuan pendidikan. Yang kelima, ada pemusatan kinerja dalam pelaksana kegiatan belajar mengajar, merupakan strategi untuk meraih target pendidikan bagi seluruh anak didik. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi pendidikan akan memberikan gambaran tentang keberhasilan pendidikan sehingga dapat dirumuskan perencanaan yang lebih baik di masa depan. Tujuan yang ditetapkan dalam pendidikan akan mudah dicapai apabila diterapkan manajemen pendidikan sebaik mungkin, terutama melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, adanya para pelaku pendidikan yang ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, menyiapkan dana pendidikan yang cukup. Yang ketiga, menerapkan metode kependidikan yang tepat. Yang keempat, mempersiapkan material atau alat-alat pendidikan yang memadai. Yang kelima, mempersiapkan sarana dan prasarana yang efektif bagi pelaksanaan pendidikan. Yang keenam, memadukan proses kependidikan antara teori dan praktik. Yang ketujuh, menerapkan desain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi objek-objek pendidikan. Yang kedelapan, sistem kontrol yang melekat terhadap tugas dan fungsi kelembagaan pendidikan dalam hubungannya dengan internal dan eksternal lembaga. Yang sembilan, mempersiapkan daya serap pasar yang baik bagi lulusan lembaga pendidikan. Ada beberapa teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Biveo 1841 sampai 1925. Manajemen membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada teknikal. Teknikal sendiri yaitu kegiatan memproduksi atau mengorganisasikannya. Dalam kaitannya dengan pendidikan, lembaga pendidik melakukan kegiatan menghasilkan lulusan lembaga pendidikan yang siap kerja. Yang kedua ada komersial. Komersial sendiri yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Dalam lembaga pendidikan, kegiatan ini berkaitan dengan penjaringan anak didik dan mengelolanya dengan pendidikan, sehingga hasilnya akan bermanfaat untuk anak didik dan masyarakat. Yang ketiga ada finansial. Finansial sendiri yaitu kegiatan pembelanjaan. Lembaga pendidikan membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta pelaksana pendidikan. Yang keempat ada security. Security sendiri yaitu kegiatan menjaga keamanan. Kaitannya dengan pendidikan terletak pada sistem pengamalan lingkungan pendidikan secara internal maupun eksternal. Pergaulan anak didik di dunia luar dan sistem pengamanan diri dari pengaruh lingkungan dan kebudayaan yang dapat merusak moral melalui pendidikan agama dan akhlak. Yang kelima ada akuntansi. Akuntansi sendiri adalah kegiatan akuntansi. Lembaga pendidikan melibatkan kegiatan perhitungan pemasukan dana dan pengeluaran yang baik, sistematis, akurat, dan efisiensi. Tidak melaksanakan kegiatan pendidikan yang kurang profesional dengan kemampuan, apalagi kegiatan yang hanya menghambur-hamburkan uang, sedangkan hasil kegiatan kurang bermanfaat. Yang keenam ada manajerial. Manajerial sendiri yaitu melaksanakan fungsi manajemen. Pendidikan membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang baik sebagaimana adanya pengorganisasian dan pengordinasian untuk semua kegiatan kependidikan. Adapun fungsi-fungsi manajemen pendidikan menurut Anton Attoilah dan para pakar ilmu manajemen. Fungsi manajemen adalah menurut Henry Fayol merinci lebih sistematis tentang fungsi-fungsi manajemen, yaitu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengordinasian atau coordination, yang keempat pengarahan atau commanding, yang kelima pengawasan atau controlling. Bertitik tolak dari fungsi manajemen tersebut, Fayol menetapkan asas-asas manajemen yang bersifat umum, yaitu yang pertama asas pembagian kerja, yang kedua asas wewenang dan tanggung jawab, asas ketiga ada disiplin, yang keempat kesatuan pemerintah, yang kelima kesatuan arah, yang keenam asas kepentingan umum, yang ketujuh pemberian janji yang wajar, yang kedelapan pemusatan wewenang, yang kesembilan asas keteraturan, yang kesepuluh asas keadilan, yang kesebelas kestabilan jabatan, yang kedua belas ada inisiatif, yang terakhir ada asas kesatuan. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah sekilas tentang manajemen pendidikan yang kita bahas pada hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, saya Kurnia Anang Safitri pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Makasih.